Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Hope membuka sebuah wadah baru bagi saudara, Bapak Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom semua. Panjang. Oke, sebelum kita mau memulai ibadah kita lebih lanjut lagi, kita mau sama-sama siapkan hati, pikiran kita yuk. Mari kita pastikan biar saat ini kalau kita udah klik link hope.church, kalau kita udah lihat di YouTube-nya, kita udah buka website-nya, mari kita pastikan biar kita bisa mendapatkan sesuatu hari ini, biar kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Biar ibadah hari ini gak cuma sekadar jadi rutinitas doang, tapi biarlah lewat ibadah hari ini kita bisa mendapatkan pengingat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau Tuhan, pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Kami masih bisa ada hari ini sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya itu semua karena kemurahan-Mu, karena belas kasihan-Mu, karena perlindungan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kalau kami bisa merasakan kenyamanan, keamanan Tuhan sampai hari ini, kami bisa memiliki orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami bisa memiliki Engkau Tuhan. Tuhan, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan, pertama-tama Tuhan kami minta ampun atas setiap dosa pelanggaran setiap kami ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh kami, hati, pikiran, pendengaran, penglihatan setiap kami. Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan saat kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, gak ada satu penghalang pun Tuhan yang bisa menghalangi kami untuk ngerasain Engkau pagi hari ini ya Bapa. Biar Tuhan Kau yang penuhi setiap ruangan demi ruangan yang ada ya Tuhan. Kau yang penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan kami tahu hanya Engkau-lah yang paling mengerti setiap kami. Apa yang lagi kami alamin hari-hari ini Tuhan. Apa yang lagi jadi pergumulan kami hari-hari ini. Kami percaya hanya Engkau doang yang tahu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan hadir ya Tuhan, penuhi setiap kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap hati kami Tuhan tersungkur Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini ya Bapa. Bila hati terasa berat,
sesuatu akan terjadi saat ini, saat kita datang ke altarnya Tuhan, merendahkan setiap hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Kami bawa setiap hidup kami Tuhan, yang bawa setiap hati kami Tuhan. Kau bilang kalau Tuhan kami berserah kepadamu Tuhan. Anugerahnya Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita masuk lebih dalam lagi, sujud lebih lagi di altarnya Tuhan pagi hari ini. Mari kita serahkan semua keluh kesah kita, semua beban kita. Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah apapun. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Dari awal Tuhan memang sudah bilang, ayo datang sama Tuhan, maka semua akan Tuhan yang tanggung, semua akan Tuhan selesaikan. Kamu gak perlu andalin kekuatan kamu sendiri, kamu gak perlu stres sendiri, kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu takut, karena Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kamu. Dia selalu ada dan Dia undang kamu datang. Dia undang kamu datang saat ini, kedekapannya, ke hatinya, lebih lagi ke pelukannya. Jadi mari saat ini, mari kita sujud di altar Tuhan. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku.
altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup kami ya Tuhan. Kami datang Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Jesus Lord. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi Saat datang di altarnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Lebih lagi dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Tuhan, kami sama perkatakan saat ini, semua roh ketakutan, roh terintimidasi, roh kekhawatiran, roh stres, depresi, roh yang gak percaya diri, roh yang merasa bukan siapa-siapa, roh yang merasa gak berharga, Tuhan saat ini kami patahkan, hancurkan, kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar saat ini Tuhan Engkau yang bisikan kepada setiap kami pribadi demi pribadi, kalau Tuhan kami sungguh berharga di hadapannya Tuhan. Kalau we are loved by you Lord, kalau kami dikasihi sama Tuhan, dan kami gak harus khawatir karena Tuhan pegang masa depan setiap kami. Tuhan udah rancangkan masa depan yang begitu indah buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan saat ini kami mau sama-sama lebih lagi bersuka cita untuk semua kebaikan-kebaikan yang udah Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami mau sama-sama bersorak-sorai, kami mau bersuka cita bersama-sama karena kami memiliki Allah yang sangat perkasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Biar Engkau yang hadir lebih lagi dalam ibadah kami hari ini, biar hanya Engkau yang disenangkan, Engkau yang dimuliakan ya Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita cek suaranya lagi ya. Shalom semua. Ayo dong, kok nggak panjang lagi Pan? Oh, panjang lagi. Panjang lagi ya. Shalom semua. Shalom. Oke, semua di sini percaya dan setuju kalau Allah kita adalah Allah yang perkasa, amin? Amin. Amin? Amin. Kalau kita percaya, kita sama-sama mau nyanyikan sama-sama, kita mau deklarasikan sama-sama kalau Tuhan, Engkau adalah Allah yang perkasa di bumi dan di surga ya Tuhan. Mari katakan sama-sama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu Tuhan, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Kau tinggal dalam Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah.
Sinar firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari sama-sama tepuk tangan biar semua kita go. Bukan dengan kuat gagah setiap kita, Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segenap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu Terangi jalanku. Katakan, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. biarkan musik memuji nama Tuhan. Yeah. Mari boleh lompat sama-sama di rumah masing-masing. Boleh sama-sama angkat kedua tangan kita ke atas. Katakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. amin. Firman-Mu Terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yang percaya kalau Yesus kita Allah yang perkasa, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Semua saudara lebih lagi. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Lebih kencang lagi dan katakan Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Boleh sekarang duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita mau sembah Tuhan sama-sama pagi hari ini. Boleh ambil waktu saat teduh sejenak, saudara. Tenangkan hatimu, arahkan pikiranmu hari ini hanya pada satu nama, Tuhan Yesus saja. Singkirkan apa yang mengganggu kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Biarkan mulai dari sekarang sampai ibadah nanti selesai, ini waktumu dengan Tuhan, saudara. Mulai angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, apapun musim kehidupan kita. Biarkan sampai kapanpun setiap kita selalu tertuju kepada Tuhan, saudara. Sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau, Raja segala raja. Haleluya. We worship your name. Mari kita nyanyikan lagu ini. Katakan, mataku tertuju padamu,
Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Boleh angkat tangan kedua kita, katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Biar hati kami ya Tuhan selalu tertuju padamu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Biarkan musik memainkan lagu ini, kita sembah Tuhan, saudara. Sembah Dia. Arahkan wajah-Mu, arahkan hati-Mu pagi hari ini. Biar hidup kita berkenan, selalu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Biarkan lagu ini menjadi isi hati-Mu. Biarkan selama hidup kita, kalau kita ada, masih ada sampai hari ini, biarkan hati kita selalu tertuju kepada Bapa kita, saudara. Sembah Dia, sembah Dia. Mari bebaskan dirimu, bebaskan dirimu. Kalau kamu berdiri, silakan berdiri, saudara. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Biarkan hadirat-Mu memenuhi rumah-rumah. Biarkan hadirat-Mu
ada di setiap rumah kami ya Tuhan. Oh, Shadabakaraba. Terus sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita dengan sungguh katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau, ku mengikuti kehendak-Mu ya Aba. Ini janji kami ya Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kerinduan kami untuk selalu meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk menyembah-Mu. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Yesus Tuhanku. Katakan, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya setiap kami menjadi kaya di dalam Tuhan. Aku jadi kaya. Lift up your hands, sing it out. Hosana, Hosana bagi Yesus
Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari sekali lagi kita akui kebaikan Tuhan. Saudara katakan, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Tinggikan dia, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Biarkan ini menjadi dalam hatimu, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi nama-Mu Yesus. Shehara batakara namanya syada batakara. Jamah setiap kami pagi ini ya Tuhan. Jamah setiap kami pagi ini ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Hosana. Pagi hari ini Engkau akan disembuhkan. Pagi hari ini Engkau akan dipulihkan, saudara. Karena hadirat Tuhan sudah menjamahmu pagi hari ini. Sherabatakara syada. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu, saudara, katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau sekali lagi kami masih boleh mengangkat tangan kami di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan.
Terima kasih kalau sekali lagi kami masih diberikan anugerah sehingga kami masih bisa hidup dan kami masih bisa menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami tahu apa yang ada pada diri kami hari ini bukan karena kuat gagah setiap kami ya Tuhan, tapi karena ada anugerah, ada perkenanan Tuhan dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarkan Kau mengurapi setiap yang membawakan firman-Nya Tuhan. Biarkan apa yang disampaikan semua sesuai seturut kehendak Tuhan, dan kami yang mendengar mengerti ya Tuhan. Berikan setiap kami hikmat-Mu ya Tuhan. Biarkan Engkau, apa yang mau Engkau sampaikan ya Tuhan, kami bisa mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa tanggal 4 September tahun 2020, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 32 tahun. Dimulai dengan satu gereja di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi 1.200 gereja di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang, dengan sekitar 9.500 school. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 hamba Tuhan yang menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud, yaitu Pendeta Skeng dari Belanda dan Om Damaris yang merupakan penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka saat ini sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi Pondok Daud baru terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi Pondok Daud ini sedang terjadi pada hari-hari ini, dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang direstorasi adalah kita-kita, yaitu saudara dan saya, supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita sekarang sedang direstorasi untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang direstorasi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yang berarti ini juga pesan buat kita semua. Bahwa hanya pemenang yang masuk sorga. Pada waktu Tuhan Yesus merestorasi saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan,
untuk lebih mengerti kehendak Tuhan pada zaman now, itu sangat menyakitkan. Saya diproses, saya dibersihkan, saya dimurnikan, saya harus diam di rumah, berdiam diri sampai dengan hari ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu. Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka harus bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat lamanya sebelum melakukan pekerjaan besar. Seperti Nuh dan keluarga, disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun, sampai akhirnya Nuh bangkit menjadi bapa atas semua bangsa. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Tetapi 20 tahun kemudian, Yakub bangkit dengan keluarga yang baru, kekayaan baru, identitas baru. Dia menjadi Israel, yaitu nama baru untuk umat pilihan Tuhan. Yusuf disembunyikan oleh Tuhan dari usia 17 sampai 30 tahun. Perbudakan dan penjara yang dia jalani menjadi sekolah di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Musa disembunyikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya Musa tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun setelah dia diurapi menjadi raja Israel. Ketika Daud akhirnya naik takhta, dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu dia sendirian menghadapi seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Yunus disembunyikan Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia ke Niniwe berkhotbah dalam bangunan rohani terbesar dalam sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari. Sampai Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Mereka dipakai untuk melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Paulus disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjungkir balikkan dunia. Paulus juga disembunyikan Tuhan di dalam penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat penggembalaan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Rasul Yohanes disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu, kitab nubuatan terbesar sepanjang masa, dituliskan, dan sekarang itu diberikan kepada kita. Akhirnya yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya percaya setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya, meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa,
Tetapi pasti setelah itu ada berkat, kuasa, pengurapan double portion yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya! Ke depan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Untuk itu, Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tadi dikatakan, untuk menjadi pemenang, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gaya hidup kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya, hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan pertama melalui gereja rumah. Kul termasuk di sini. Yang kedua, melalui kesembuhan massal. Gerakan ketiga, penginjilan melalui doa. Penginjilan melalui doa ini adalah restorasi Pondok Daud. Ketiga hal ini sedang kita lakukan hari-hari ini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, yaitu pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan Zoom meeting dengan tema Trumpet Call for All Nations, yang diikuti oleh banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan bahwa trompet Tuhan sedang berbunyi untuk memanggil umatnya, bangsa-bangsa, untuk berdoa. Melalui Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 topik doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, berdoa untuk negara kita, Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Dan yang ketiga, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 48 ayat 18, bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan,
dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita juga harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum terjadi penuaian jiwa besar-besaran, selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Amin. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan penuaian jiwa besar-besaran juga terjadi. Tahun 2013, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, saya terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19, yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja di Indonesia ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya! Selain itu, pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari. Dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antar denominasi di seluruh Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi saya, semua ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, itu selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Yang ternyata restorasi Pondok Daud itu untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Kita harus berdoa agar kebangkitan doa, pujian, dan penyembahan terus berlanjut. Pasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan.
dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita merindukan hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan pada zaman now. Yang kedua, kehendak Tuhan pada zaman now adalah sebagai berikut. Dari tanggal 19 September tahun 2020 sampai dengan 7 September 2021, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan P Alef. P Alef artinya 81. P menggambarkan sebuah mulut, di mana peranan mulut adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, melepaskan berkat, bukan dipakai untuk berbicara hal-hal yang kotor, gosip, porno, kepahitan, menjalikan orang lain, hoax, dan lain-lain. Alef adalah angka 1, suatu permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi memasuki tahun P Alef, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan mulut ini hanya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menggunakan mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saudara yang mau melakukan katakan amin. Mari kita yang mau melakukan ini, kita ikrarkan janji kita ini dengan menyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Uriala basyara bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Oh Yesus, saya mau berdoa buat saudara.
Ada berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang disuruh oleh Tuhan bersembunyi barang sesaat lamanya. Mungkin saudara mengalami ketakutan, kebosanan, mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyuruh kita, menyuruh saudara bersembunyi barang sesaat lamanya untuk merestorasi saudara. Untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Untuk menjadi pemenang. Dan hanya pemenang yang masuk surga. Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Sudah lama Tuhan mereka sedang menunggu-nunggu ini. Terima damai sejahtera Tuhan. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Oh ralaba shikara laba. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Engkau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami. Engkau tuntun kami. Engkau bela kami. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Engkau jagai kami ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan. Itu Engkau ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Tuhan, anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Kasihani mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni. Ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bila kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Suci dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Karena anugerah Tuhan, maka membuka sebuah wadah baru bagi saudara, Bapak Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.